Cinta terlarang, mantan mafia, bab 8 Erik cemburu. Bunda dokter, teriak gadis kecil berkuncir dua itu, dengan wajah binar bahagianya. Ia berlari kecil tanpa memperdulikan sekitar. Tujuannya adalah untuk bertemu dengan bundanya yang sedang berjalan menuju kantin rumah sakit itu. Suasana berubah menjadi hening. Ketika kejadian beberapa detik yang lalu, di mana Anjani tak sengaja menabrak seorang pria dengan setelan jas formal hingga dirinya menabrak seorang pelayan dengan membawa nampan berisi secangkir kopi. Pria itu menatap Anjani dengan tatapan nyalangnya, nafasnya memburu, punggungnya naik turun pertanda, ia tengah menahan emosi. Mata kamu buta, jalan yang benar. Teriak Erik, memaki gadis kecil itu, tak memperdulikan sekitar, ia sangat membenci ini. Terlebih suasana, hatinya sedang tidak baik-baik saja, selepas keluar dari ruangan sang ayah. Maaf Om, cicitnya dengan suara menahan tangisnya. Ia hanya mampu menunduk takut dengan badan yang sudah bergetar. Terlebih suara bentakan Erik yang tak main-main. Kejadian ini menarik atensi Elle yang hendak memesan kopi itu yang menoleh ke arah pintu kantin. Terlihat orang berkerumun. Betapa terkejutnya saat ia melihat gadis kecil yang tengah dimaki-maki itu. Elle berlari menghampiri gadis yang tak asing ini dan menekuk lututnya mensejajarkan tingginya dengan gadis mungil ini. Sayang, hei ada apa ini? Tangannya menangkup kedua pipi gembulnya yang sudah basah berlinang air mata itu. Hatinya teriris melihat wajah ketakutan Anjani. Tak kunjung bersuara Elle menoleh ke belakang, mendapati pria yang tengah sibuk membersihkan jasnya dengan tisu. Apa yang Anda lakukan, ha? Teriak Elle memaki pria ini. Udah bun, Jani yang salah di sini. Jani gak hati-hati, ucapnya lirih dengan sesenggukan. Erik menoleh, tubuhnya mematung, sepersekian detik, pikirannya berkecamuk. Antara wanita di depannya ini dan anak kecil yang menabraknya tadi. Bunda. Itu sebutan anak kepada ibunya kan? Erik dibuat mematung dengan kejadian ini, hingga suara Elle berhasil membuyarkan lamunannya. Tuan Erik, saya rasa Anda tidak tule? Ucapnya datar penuh penekanan. Erik tiba-tiba menelan ludahnya kasar, merasa ngeri dengan tatapan tajam dari Elle. Dia yang menabrak saya, membuat baju saya terkena kopi. Dijawab Erik dengan acuh, memalingkan wajahnya kesal. Tapi tidak seharusnya Anda membentaknya. Dia hanya anak kecil. Anda lihat dia sangat ketakutan dan Anda bisa membuatnya trauma. Teriak Elle dengan nafas yang memburu. Ada apa ini? Seorang pria datang dari lawan arahan. Ayah, aku nggak sengaja menabrak Om itu. Bunda marah-marah. Adunya kepada sang dewa, sang ayah. Kedatangan pria yang dipanggil ayah oleh anak kecil itu semakin membuat Erik meradan, entah perasaan apa yang sedang menguasai pikirannya. Sudah, maaf atas kecerobohan, anak saya tuan, ucap dewa, membukukan badannya di hadapan Erik. Apa yang kamu lakukan? Dia yang salah. Bantah Elle menunjuk Erik. Dewa hanya menggeleng, seolah pertanda jangan dilanjutkan lagi. Maaf tuan, jika berkenan izinkan saya untuk menebus kesalahan anak saya. Saya akan mengganti setelan jas Anda, sambung dewa dengan sikap yang cukup dewasanya. Cir, saya tidak sedang kekurangan baju, dan saya masih mampu untuk membeli sendiri. Ucap Erik sewak, lalu pergi meninggalkan mereka bertiga. Bubar kalian. Ini bukan tontonan. Teriak Elle saat semua orang masih berkerumun itu dan sebagian besar adalah staf rumah sakit ini. Elle menarik satu kursi dan menarik Jani untuk duduk di sana. Put, tolong belikan air mineral buat Jani, ucapnya kepada putri. Sayangnya Bunda, are you okay? Tanya Elle dengan wajah gusarnya. Game ok bone, jawab Jani dengan senyum manisnya, tapi tidak dengan raut wajahnya yang masih ketakutan. Kepekaan Elle terlalu tinggi jika menyangkut masalah seperti ini. Sudah ayah bilang, jangan kemana-mana, tunggu ayah sebentar. Kenapa bandel banget Sim? Dewa menegur Jani. Tadi saat dirinya tengah mengurus administrasi kepulangan Jadi dan ia sudah meminta Jani untuk duduk dan menunggunya. Ya, hari ini Jani sudah diperbolehkan pulang. Tadi Jani lihat Bunda dokter masuk ke sini. Jani panggil-panggil gak nyaut. Jadinya Jani susulin Bunda dokter ke sini ya. Jani kurang hati-hati, maaf
Maaf, ucapnya menunduk takut. Tuan L tidak jadi ke kantin. Astaga Tuan, baju Anda kenapa? Berentetan pertanyaan yang Devano layangkan kepada Erik saat melihat sang tuan tengah berjalan keluar. Sebelumnya tuannya ini berkata hendak pergi ke kantin rumah sakit. Karena merasa kandung kemihnya, tak bisa ditahan lagi Devano dengan berat hati meninggalkan tuannya untuk ke kantin terlebih dahulu. Entah kejadian apa yang Devano lewatkan. Menjadi salah satu rumah sakit terkenal dan termewah di Jakarta. Tentu kantin di sini begitu mewah, layaknya restoran berbintang. Tidak penting menjawab pertanyaanmu. Dijawabnya datar lalu pergi meninggalkan Devano yang seperti orang linglung-lung di sini. Dengan buru-buru ia mengejar sang tuan. Di dalam mobil perjalanan menuju ke kantor Erik, entah perasaan apa yang sedang Erik rasakan saat ini. Rasanya bukan Karen ditabrak oleh anak kecil itu, melainkan tentang Dr. L. Anak kecil itu siapanya dia Dr. L? Lalu pria itu siapa? Apa mereka suami istri dan itu adalah anak mereka? Tapi, San, kau yakin jika informasi tentang L tidak ada yang terlewatkan? Tanya Erik secara tiba-tiba. Devano mengerutkan kedua alisnya. Maksud tuan bagaimana? Kau seharusnya cukup pintar Devano. Saya yakin tuan semua informasi tentang Dr. L tidak ada yang terlewatkan, ucapnya menciut. Melihat raut wajah tak bersahabat Erik, ia menjadi semakin bertanya-tanya, ada apa dengan tuannya ini? Erik memicin, termasuk sudah bersuami dan memiliki seorang anak. Devano menganga. Sedetik kemudian ia menggelengkan kepalanya. Benar tuan, di informasi tertulis, jelas jika Nona L masih single dan saya sudah memastikannya di catatan sipil agama saat itu. Memang Devano sangat tidak diragukan lagi jika diminta untuk mencari informasi harus sampai ke akar-akarnya. Di kediaman Ludovic, rumah mewah 4 lantai mungkin lebih pantas jika disebut dengan mansion itu berdiri kokoh dan mewah dengan gaya Eropa klasik berwarna putih serta terdapat pilar-pilar yang menjulang tinggi. Erik turun dari mobil mewahnya kedatangan tuan muda mereka menarik atensi seluruh penghuni mansion ini. Semua pengawal berpakaian serba hitam itu berjejer memberi hormat kepada sang tuan. Pintu berwarna hitam pekat yang menjulang tinggi itu terbuka disambut dengan chandelier yang menggantung begitu mewah dengan desain yang cukup unik dan dilapisi dengan berlian. Ruang tamu yang sangat luas, mungkin bisa untuk dijadikan lapangan futsal. Maid juga berjejer, rapi menunduk memberikan hormat. Erik tetap melanjutkan langkahnya, tanpa memperdulikan sekitar. Itu pemandangan biasa baginya, melihat sang tuan berjalan menuju lift. Seluruh maid pun melanjutkan pekerjaan yang sempat tertunda tadi. Rick, tumben jam segini, sudah pulang. Suara lembut itu menarik atensinya yang hendak masuk ke dalam kamar. Mama habis olahraga? Doanya Erik melihat setelan pakaian yang dikenakan sang mama. Zahra hanya mengangguk singkat. Kamar Erik berada di lantai paling atas, dan sebelahnya adalah ruangan game, milik Erik pribadi, dan hanya sang mama, dan juga papanya yang bisa mengenakannya. Di lantai bawah, juga ada itu, dikhususkan untuk para pengawal dan penjaga mansion ini, mengingat mereka bukan dari keluarga biasa jadi banyak yang mengincar mereka termasuk nyawa.